ketika kita sedang bersama, ada yang mundur. Kan ada kadang-kadang sedang semangat-semangatnya, tiba-tiba ada kawan yang berbelok atau berbalik arah. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Karena hal itu dialami oleh manusia-manusia suci. Nuh alaihissalam bukan hanya ditolak oleh umatnya, masyarakatnya, tapi juga ditolak oleh manusia yang paling dekat kepadanya. Siapa? Bininya. Jadi kalau seandainya ditolak dakwah kita oleh bini kita, itu tanda bahwa dakwah kita tidak benar. Wih, kalau dakwah saya ditolak oleh istri saya, tanda bahwa dakwah saya tidak benar. Jawablah. Hah? Enggak. Kecuali di kalangan orang jahiliyah dan yang mengikuti cara-cara jahiliyah. Tuh tengok, dia itu durhaka pada orang tuanya, tidak diterima dakwah sama orang tuanya. Lalu tak bukti bahwa dakwanya tidak benar. Tidak diterima oleh orang kampungnya, tidak diterima oleh orang-orang dekatnya, oleh pamannya. Kan itu juga dulu alasan orang jahiliyah menolak dakwah Nabi alaihissalam. Ketika beliau menyampaikan kebenaran, orang yang paling mirip dengannya berdiri di belakangnya. Jangan ikuti dia. Orang bertanya, siapa tuh? Siapa tuh? Pamannya? Pamannya? Siapa pamannya? Haji Abu Lahab. Mohon maaf Ustaz, salah saya Ustaz. Ini mohon maaf, saya sebut dia haji karena saya bicara depan orang Indonesia. Apa syarat dapat gelar haji? Woi, apa syarat dapat gelar haji? Saya haji apa enggak? Haji enggak? Mak ragu, saya 14 kali haji. Haji enggak saya? Terus kenapa enggak bilang tadi mana protokol? Apa kenapa enggak bilang saya haji? Ya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, siapa yang nolak dakwanya? Pak Haji. Jadi kalau seandainya tuan-tuan berdakwah ditolak oleh Pak Haji, pernah ditolak oleh Pak Haji? Pernah ya? Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Naam, karena dulu yang menolak adalah pengurus Masjidil Haram, bukan Masjidil Imam Al-Qurtubi. Nah, ma'asyiral kiram rahmati Allah. Nah, kenapa ini saya katakan? Karena tidak sedikit dari kawan-kawan kita, kalau seandainya tidak bisa berdakwah di masjid, seolah-olah kiamat dunia dakwahnya. Kita belum seberapa dibanding dengan para al-anbiya, para mursalin. Dan kadang-kadang justru itu jalan oleh Allah untuk mengangkat. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yurfa'ur rajulu hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan diangkat oleh Allah kecuali sudah diuji.